Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kita di channel YouTube Darmansah atau sering dikenal dengan channel YouTube Darmansah. Oke. Nah, di channel YouTube ini pada kali ini saya mengucapkan sampai ketemu kembali di awal tahun 2022 ini. Ya, semoga Anda semuanya pengusaha di suatu tanah air tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberi kemudahan rezeki. Oke, di sini saya akan menyampaikan bahwa kita telah menonton pertandingan bola antara Thailand dengan Indonesia di final perebutan Piala AFF. Sebenarnya apa yang mereka kejar itu untuk meraih sebuah kemenangan baik di leg 1 maupun leg 2. Nah, di sini tentunya mereka harus mencetak gol yang sebanyak mungkin. Nah, untuk mencetak gol yang sebanyak mungkin itu, tentunya harus memiliki teknik-teknik tertentu yang dilakukan secara profesional. Permainan bola itu juga tidak terlepas dari teknik, selain daripada fisik juga menentukan, tapi teknik juga tidak kalah menentukan. Maka itu adalah sebuah permainan. Mereka merancangkan bagaimana bisa menciptakan gol. Nah, begitu juga kita di dalam mengejar suatu cita-cita, mengejar suatu tujuan, di dalam mencapai target yang telah kita planningkan. Nah, apa itu? Nah, kalau kita lihat pada perkuliahan mahasiswa, khususnya pada kali ini di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana tanggung jawab pimpinan dalam membangun hubungan dan komunikasi. Ya, tentunya dalam hal ini dengan karyawan, dengan bawahannya. Ini juga menyangkut bagaimana sumber daya manusia seorang pemimpin sebuah perusahaan, untuk apa? Mencapai gol sebanyak mungkin. Gol apa? Planning yang telah ditetapkan oleh perusahaan dari awal, untuk mencapai keuntungan dia harus banyak menciptakan gol. Gol apa? Terlaksanakannya semua program-program yang telah ditetapkan. Nah, saya baca sebentar. Ini menurut buku Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi dan Perubahan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Organisasi. Jika seorang pemimpin tidak memiliki kontribusi terhadap perubahan ke arah pertumbuhan dan nilai-nilai, ada 3 perspektif untuk menganalisis persoalan ini. Perspektif pertama, bahwa ia lemah dalam kepemimpinan dan tidak memiliki kompetensi manajerial, sehingga belum mampu membawa kemajuan organisasi ke arah persaingan dengan segala tantangannya. Perspektif kedua, ia memiliki kompetensi
ya, manajerial, tapi tidak mampu melakukan transformasi dan penyampaian ide-ide dalam lingkungan yang dianggapnya sulit dan ia menyalahkan keadaan. Ini termasuk kepemimpinan yang kurang baik. Sedangkan perspektif ketiga, ya, ia tidak peduli terhadap kondisi yang ada. Nah, ini ada tiga, ya. Ada tiga, tanggung jawab pimpinan dalam membangun hubungan dan komunikasi kepada pegawai atau karyawannya. Yang pertama, jika seorang pemimpin tidak memiliki kontribusi terhadap perubahan ke arah pertumbuhan dan nilai-nilai. Ada tiga perspektifnya, ya, untuk menganalisa persoalannya. Ya. Yang pertama, perspektif ia lemah dalam kepemimpinan dan tidak memiliki kompetensi manajerial. Nah, jadi dia lemah dalam kepemimpinan, tidak memiliki kompetensi di dalam memimpin, manajerial, memanage. Nah, seorang pemimpin ini dia harus mesti komprehensif, memiliki, ya, berbagai kemampuan di dalam kepemimpinan. Yang pertama, ya, dia mesti memiliki pengetahuan tentang bidang yang dia lakukan, keahlian. Nah, ya, maka sering disebut dengan, ya, drive man and on the job. Ya, bisa juga menempatkan orang lain pada bidangnya. Ya. Nah, kalau dia memiliki keahlian pada bidang tersebut, dia sebagai seorang pemimpin, ya, berarti kecenderungan dia untuk sukses di dalam memimpin itu akan terjadi. Tapi masih ada faktor lain, bukan hanya itu. Yang kedua, ya, dia harus memiliki tanggung jawab di dalam membangun dan komunikasi, ya, kepada karyawannya. Bukan hanya dia memiliki keahlian saja, tapi kalau dia tidak bisa komunikasi secara, ya, horizontal, ya, ke bottom up-nya, ya, bukan hanya top down-nya, tapi bottom up-nya ke bawah, ya, dalam menyampaikan, ya, pengetahuannya di dalam, ya, mengaplikasikan, ya, keahliannya, kemampuannya kepada karyawan, ya, supaya karyawan bisa melaksanakan, mengimplementasikan daripada apa yang telah diplaningkan, bagaimana melaksanakan, apa tujuannya. Nah, itu, ya, bakal, ya, akan gagal di dalam kepemimpinannya, baik dia kepemimpinan dalam sebuah perusahaan maupun kepemimpinan dari suatu negara, ya. Nah, ini menyangkut sumber daya manusia. Pemimpin itu manusia, ya. Nah, jadi perspektif kedua, ia memiliki kompetensi manajerial tapi tidak mampu. Yang tadi tidak memiliki, jadi tidak mampu. Yang kedua ini dia memiliki tapi tidak mampu, ya, di dalam melakukan transformasi. Itu yang kedua tadi, ya. Yang tadi dia tidak punya keahlian, bagaimana dia mau menyalurkan, ya, program-programnya karena dia bukan bidangnya, ya. Nah, jadi tidak berhasil. Yang pertama. Yang kedua, dia bidangnya tapi dia tidak punya keahlian di dalam, ya, melakukan, ya, aplikasi, mentransformasikan, ya, kemampuannya kepada bawahannya, kepada karyawannya. Nah, kalau dalam suatu negara itu juga, ya, seorang pemimpin mesti mampu, ya, menggerakkan, ya, para menteri-menterinya, ya, supaya menteri-menterinya mampu memahami apa yang, ya, seorang pemimpin itu maksudkan. Nah, ya, sehingga menteri-menteri juga mampu melakukan itu sesuai dengan yang diarahkan, sesuai dengan yang diplaningkan. Begitu juga khusus di sebuah perusahaan, seorang manajer, ya, dia ini seorang pemimpin yang harus memiliki kemampuan, harus memiliki, ya,
kemampuan dalam manajerial, maksudnya kemampuan dari segi ini ilmu pengetahuan, kemampuan dari segi melakukan personal approach, pendekatan pribadi kepada bawahan-bawahnya, ilmu komunikasinya ada, kemudian harus memiliki kewibawaan, ya, sehingga apa yang dia lakukan, ya, dilakukan oleh bawahannya. Kemudian bisa memberi contoh, ya, terbaik, ya. Dia juga bisa dicontohi, karena banyak pemimpin atau manajer yang hanya bisa memberikan contoh tapi tidak bisa dijadikan contoh. Begitu juga para pemimpin, ya, secara umum, pemimpin negara, ya, maupun pemimpin di bawah berikutnya, banyak yang hanya bisa memberikan contoh tapi tidak bisa untuk dijadikan contoh. Nah, ini yang kebanyakan. Ya, seharusnya bisa memberikan contoh, bisa juga dijadikan contoh. Itu yang terbaik di dalam memimpin suatu perusahaan, ya. Nah, artinya dia memiliki keahlian, ya. Dia juga, ya, bisa dicontohi oleh karyawannya, bisa memberi contoh, dilakukan oleh karyawannya. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, ia tidak peduli terhadap kondisi yang ada. Dia memiliki keahlian, ya, untuk menyampaikan program-program perusahaan, planning perusahaan, ya. Dia hanya menyampaikan dalam bentuk tertulis, tapi komunikasinya tidak ada, ya. Jadi dia tidak mau tahu kondisi yang ada, tergantung pada bidang-bidang di bawahnya. Dia jarang mau komunikasi, ya, turun ke bawah, melihat, mengontrol ke bawah, ya. Dia hanya fokus apa yang, ya, dia kerjakan, tapi hubungan horizontal tidak dia lakukan, ya. Hubungan ke bawah, ya, tidak dia lakukan secara kontinu untuk mengetahui apakah planningnya jalan, ya. Walaupun sudah dilakukan di bidang-bidangnya, tapi paling tidak dia harus mengontrol, ya, setiap saat kepada bidang-bidang di bawahnya, ya. Apakah betul sudah itu dilakukan? Itu namanya di dalam fungsi manajemen, ya, fungsi evaluasi, ya, controlling, ya. Jadi keberhasilan dan kegagalan organisasi sebagian besar ditentukan oleh pemimpin sesuai dengan wilayahnya, dan seharusnya ia bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan. Nah, itu kesimpulannya, ya. Jadi seorang manajer ini harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan apa yang telah diprogramkan, apa yang telah diplanningkan yang menjadi tujuan dan target perusahaan. Nah, itu, ya, yang menjadi tugas pokok seorang pemimpin atau manajerial perusahaan, ya. Oke, demikian dulu kuliahan kita Sistem Ekonomi Indonesia tentang tanggung jawab pemimpin di dalam membangun hubungan dan komunikasi. Jangan lupa, ya, terkadang banyak suatu program, banyak suatu tujuan di sebuah perusahaan atau negara, itu tidak bedanya juga dengan, ya, permainan bola. Harus kerjasama yang baik, tim, untuk mencapai tujuan, untuk mencapai goal yang sebanyak mungkin. Demikian kuliahan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada, ya, pemirsa di mana saja pun berada, kepada mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah ini, ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa like and share, subscribe konten channel YouTube ini Darmansah 007. Sampai ketemu di lain episode. Terima kasih.